Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penikmat film, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Sebelumnya, aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Descent. Film ini bercerita tentang sekelompok mahasiswa yang menggelar pesta kelulusan di sebuah pantai. Pesta yang awalnya ceria ini pun mulai berubah menjadi suasana yang menegangkan dan mencekam, karena beberapa teman-teman mereka menghilang diserang oleh makhluk misterius dari bawah pasir. Dengan keadaan hanya beberapa mahasiswa yang masih tersisa, mereka harus bekerja sama untuk menghindari serangan dari makhluk misterius ini untuk dapat bertahan hidup. Kue pasung buat si nyonya. Kita langsung simak videonya ya. I don't believe in monsters. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pemandangan pantai yang indah namun tampak sepi dan sunyi. Hanya burung pantai yang tampak sedang mencari makan di bibir pantai. Namun di malam harinya banyak sekumpulan remaja terlihat sedang berpesta di pinggir pantai, bersama pasangan-pasangannya. Di tengah pesta ada seorang cowok yang bernama Mit membuat satu aturan, di mana mereka semua yang ada di pesta itu tidak ada yang boleh memegang HP. Semua HP mereka dikumpulin dan ditaruh ke dalam bagasi mobil. Tidak lama kemudian ada dua orang cowok yang membawa sebuah bongkahan besar yang dipenuhi oleh lendir. Mereka berkata bahwa benda aneh ini ditemukan tidak jauh dari pinggir pantai. Tanpa mereka sadari, benda aneh inilah yang akan membawa malapetaka kepada mereka. Di pagi harinya, seorang cewek yang bernama Kylie sudah terbangun lebih dulu. Sedangkan cowok yang bernama Mit juga terbangun dari tidurnya. Kylie dan Mit yang berada di rumah penjaga pantai melihat teman-temannya tertidur di dalam mobil. Kylie juga melihat pacarnya yang bernama Jonah malah tertidur bersama temannya Kylie yang bernama Zanda. Dengan kata lain, Jonah sudah selingkuh dengan Zanda yang merupakan teman Kylie sendiri. Lalu seorang cowok bernama Vance dan pacarnya yang bernama Rooney juga sudah terbangun di kursi belakang. Sedangkan cewek bernama Marsha malah terbangun di atas kursi pantai. Di sisi lain, Kylie melihat seekor burung laut yang sedang mencari makan, lalu burung itu tiba-tiba terhisap ke dalam pasir pantai. Marsha yang nyawanya masih setengah mencoba turun dari kursi. Seketika itu juga Kylie berteriak agar Marsha tidak menginjak pasir, namun sialnya Marsha sudah terlanjur menginjak pasir itu. Seketika itu kaki Marsha terasa berat dan tidak bisa diangkat sama sekali. Teman-temannya yang melihat Marsha takut dan bingung dengan apa yang terjadi. Saat itu juga pacarnya Rooney yang bernama Vance mencoba untuk menolong Marsha. Vance langsung melompat dari mobil dan seketika itu juga kakinya terasa berat, tidak bisa digerakkan hingga akhirnya ia terjatuh. Niatnya untuk nolongin malah dirinya sendiri yang menjadi korban dari makhluk tersebut. Wajah Vance yang menghadap ke pasir mulai digerogoti oleh makhluk misterius itu. Hingga akhirnya tubuh Marsha dan Vance tenggelam dalam pasir pantai itu. Teman-temannya yang melihat tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berteriak minta tolong. Melihat temannya tewas dengan tragis, mereka berencana telepon kantor polisi, tapi mereka baru sadar kalau handphone mereka semua dikumpulin dan berada di bagasi mobil. Mit sebagai orang yang membuat aturan itu langsung disalahkan oleh teman-temannya. Parahnya lagi, mereka ternyata diam-diam masuk ke pantai yang sebenarnya tidak boleh ada siapapun orang yang bermain di pantai tersebut, karena air lautnya sudah tercemar. Jonah yang berada di mobil itu pun mencoba untuk menghidupkan mesin mobilnya. Namun ternyata aki mobil itu sudah kering dan lupa disisi ulang oleh Jonah sebelum berangkat ke pantai ini. Alhasil mobil itu nggak bisa bergerak sama sekali. Kylie pun penasaran dengan makhluk yang ada di dalam pasir ini. Ia menggunakan tangannya untuk memancing makhluk itu keluar. Benar saja, makhluk aneh itu berbentuk seperti rambut dan terlihat sangat tipis. Singkat cerita, ada salah satu temannya yang bernama Gilbert baru terbangun dan terjebak di tempat sampah. Ia pun mencoba keluar dari tempat sampah itu dan menggoyangkan badannya terus-terusan. Seketika itu juga teman-temannya langsung berteriak dan berkata jangan bergerak sama sekali karena ada makhluk di sekitar pasir ini. Pada akhirnya Gilbert pun terdiam setelah diberitahu ada sesuatu di dalam pasir. Ia juga kaget setelah mengetahui kedua temannya tewas karena makhluk di dalam pasir pantai ini. Mau nggak mau ia harus bertahan dan berdiam diri di tempat sampah itu. Waktu demi waktu mereka lalui di tempatnya masing-masing, berharap ada orang-orang yang datang dan tahu tentang keberadaan mereka. Rooney yang kehilangan pacarnya pun menulis sebuah surat untuk ibunya apabila ia tidak selamat nanti. Tanpa makanan, tanpa minuman, mereka hanya bisa menunggu sesuatu yang tidak pasti.
mereka pun baru tersadar kalau orang-orang yang ikut pesta semalam sudah tidak ada dan tenggelam di pasir pantai. Dan di pantai ini hanya tersisa mereka berenam saja. Tidak jauh dari mereka Kylie melihat bongkahan besar yang ditemukan semalam sudah terbelah menjadi dua, dan bongkahan itu terlihat seperti telur yang menetas. Kylie beranggapan makhluk aneh yang berada di bawah pasir kemungkinan besar berasal dari telur itu. Mereka berasumsi karena air laut di pantai ini sudah tercemar dan pencemaran air laut bisa saja menciptakan makhluk baru yang tidak diduga. Di sini Kylie mencoba melempar makanan di pasir, bermaksud untuk mengetahui di mana saja makhluk itu berada. Setelah memastikan di mana saja makhluk itu berada, lalu Jonah bermaksud untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam tas Marsha. Kebetulan di belakang mobil ada dua papan selancar yang bisa digunakan Jonah untuk berjalan. Papan selancar itu satu persatu digunakan Jonah untuk melangkah. Saat sudah mendekati kursi, papan selancar itu bergerak dan menjauh dari kursi. Jonah berusaha menjauhkan tubuhnya agar tidak menyentuh pasir, namun makhluk itu keluar dan melukai perut Jonah. Untungnya ia berhasil melompat ke kursi, namun ia terluka karena digigit oleh makhluk pasir itu. Jonah tampak menahan rasa sakit itu. Ia merasa seperti disengat oleh 1000 ubur-ubur. Sambil menahan rasa sakit, ia membuka isi tas Marsha dan menemukan beberapa minuman kaleng, dan satu persatu dari mereka diberikan minum oleh Jonah. Saat Jonah melempar minuman kepada Mit, ia malah merasa kesakitan secara tiba-tiba, dan benar saja luka di perut Jonah terlihat semakin parah dan mengeluarkan lendir. Jonah yang kesakitan pun hanya bisa berbaring di atas kursi itu. Mereka pun semakin kebingungan bagaimana cara mereka bisa bertahan di tempat ini. Mau nggak mau mereka harus mengambil handphone yang berada di bagasi mobil. Rooney pun berencana untuk membuka bagasi itu sambil menginjak bemper mobil. Saat bagasi itu mulai terbuka, tiba-tiba ada mobil patroli yang mengklakson tanpa henti. Seketika itu juga Rooney yang kaget lalu terpeleset hingga jari tangannya terjepit bagasi mobil. Pria ini adalah penjaga pantai. Ia bertanya apa sebenarnya yang dilakukan Kylie dan kawan-kawan di pantai yang sedang tutup ini. Lalu Kylie memberitahu kepada pria itu bahwa ada sesuatu di bawah pasir pantai ini. Penjaga pantai yang tidak percaya langsung turun dari mobil saat itu juga. Anehnya makhluk pasir itu tidak mampu menembus sepatu pria ini. Mereka pun bertanya-tanya kenapa bisa pria itu berjalan tanpa terluka sama sekali, karena tidak ada apa-apa. Penjaga pantai itu makin tidak percaya dengan perkataan mereka. Lalu pria itu menyuruh Mit dan Kylie untuk turun mendekatinya. Tapi mereka berdua jelas tidak mau menuruti perintah penjaga pantai itu. Penjaga pantai yang jengkel pun langsung mengancam mereka dengan mengeluarkan semprotan merica. Gak taunya kunci mobil pria itu malah terjatuh di atas pasir. Ia pun mengambil kunci mobil, namun akhirnya tangannya langsung terasa berat dan tidak bisa digerakkan. Lalu Kylie berteriak menyuruh penjaga pantai itu untuk menyemprotkan merica itu ke tangannya. Seketika itu si pria langsung menyemprotkannya. Namun sialnya ketika tangannya berhasil terlepas, tangan penjaga pantai itu sudah buntung dan mengeluarkan banyak darah. Tidak lama kemudian ia langsung terjatuh dan terhisap ke dalam pasir. Kejadian itu pun membuat Mit tersadar bahwa alas kaki sangatlah penting. Ia berencana untuk membungkus kakinya dengan handuk dan berlari dari sini. Saat Sanda melempar handuknya, Mit malah terjatuh akibat pinggiran kayu yang sudah longgar. Ia pun terbaring di atas pasir dan mulai digerogoti oleh makhluk pasir itu. Seketika itu juga kaki dan tangannya mulai masuk ke pasir secara perlahan. Teman-temannya hanya bisa menyaksikan tanpa tahu harus berbuat apa. Di sini Kylie pun tiba-tiba memiliki ide yang cukup cemerlang. Ia melepas dan melempar pinggiran tangga kayu itu kepada Zanda yang berada di mobil. Kemudian Kylie pun melompat dari rumah penjaga pantai ke mobil itu. Mereka berdua membantu Rooney untuk melepaskan jarinya yang terjepit. Lalu keempat jari Rooney berhasil dikeluarkan dan langsung dibungkus dengan handuk tebal. Di sisi lain setengah badan Gilbert mulai luka dan mengeluarkan banyak darah. Lalu Kylie dan Zanda menyusun kayu-kayu itu di atas pasir dan digunakan untuk menyeberang ke kursi Jonah. Perlahan-lahan Zanda menyeberang sambil menjaga keseimbangan badannya. Untungnya ia berhasil sampai ke kursi itu. Kemudian Kylie yang menyeberang juga berhasil sampai ke kursi itu. Saat giliran Rooney, ia malah tergelincir dan terjatuh di atas pasir. Dalam sekejap kumpulan makhluk itu langsung menghisap ke dalam pasir. Tanpa disadari, makhluk itu mencoba untuk masuk ke tong sampah Gilbert. Sanda pun memiliki ide untuk pergi ke mobil patroli itu. Ia juga menerapkan cara yang diberitahu oleh Mit sebelumnya.
Saat semua kakinya sudah dibungkus handuk, ia langsung berlari ke mobil itu dan berhasil naik ke atasnya. Namun tiba-tiba Gilbert perlahan-lahan mengeluarkan darah dari mulutnya. Semua makhluk itu membuat lubang dan masuk melalui bawah tong sampah. Seketika itu juga Gilbert langsung terhisap ke dalam pasir dan hilang begitu saja. Dan sialnya Sanda malah terpeleset dan kepalanya terbentur sampai tidak sadarkan diri. Mau gak mau Kylie dan Jonah hanya bisa menunggu sampai Sanda sadar kembali. Di malam harinya Sanda yang pingsan akhirnya sadar dan terbangun. Ia menemukan sebuah sekoci di atas mobil patroli itu. Tanpa pakai pikir panjang Sanda langsung melemparkan sekoci itu sampai mengembang. Lalu ia turun ke atas sekoci untuk menjemput Kylie dan Jonah. Satu persatu mereka pun berdiri di atas sekoci itu dan masuk ke dalam mobil. Kylie yang benci dan muak dengan makhluk pasir itu berniat membakar dengan menuang bahan bakar di sekitar pasir itu, namun makhluk itu tiba-tiba keluar dan merebut bahan bakar yang dibawa Kylie. Untungnya masih ada bahan bakar di mobil itu. Sempat bersih tegang namun akhirnya Kylie berhasil membakar makhluk yang membunuh teman-temannya itu. Jonah yang terluka parah akhirnya meninggal di dalam mobil. Keesokan harinya ada seseorang yang mengintip dari kaca mobil dan membangunkan mereka berdua. Dengan wajah traumanya akhirnya Kylie dan Sanda pun turun pelan-pelan dari dalam mobil tanpa ada gangguan dari makhluk pasir lagi. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita kali ini. See you next time.